dengan Ibu ya, mata kuliah matematika ekonomi. Mungkin Putri udah pernah ya berkomunikasi dengan Ibu, apalagi waktu awal mahasiswa baru ya, Ibu yang merupakan PJ dari mahasiswa baru, yang kalau ditanya-tanya mahasiswa baru itu Ibu gitu kan. Nah, tapi baru kali ini ya Ibu ngajar di kelas yang angkatan 2020 seperti itu. Oke, Ibu akan share ini ya. Deskripsi singkat dalam mata kuliah ini adalah kita pasti akan mempelajari tentang ekonomi, matematika ekonomi gitu ya. Bagaimana sifat-sifat model ekonomi, kemudian analisis equilibrium dalam ekonomi, ada yang namanya model input-output relatif juga, dan masalah optimasi seperti itu ya di dalam ekonomi. Ini adalah referensi buku yang biasa Ibu gunakan, yaitu Dumairi dan Alpha. Boleh menggunakan buku lain matematika ekonomi yang lebih terupdate, banyak ya, dijual, boleh juga. Kemudian penilaiannya seperti ini, UTS 30%, UAS 30%, kuis ditambah tugas 25%, kehadiran 15%. Kemudian perlu disampaikan ya ke Wulan nanti ya, kehadiran UTS dan UAS minimal 80% dari jumlah pertemuan, baru bisa ikut UTS atau UAS. Ya, jadi kehadiran kita itu dilihat selain dari absensi LMS, juga dilihat dari kehadiran kalian di Google Meet. Nah, materi prasyarat yang sebaiknya kalian miliki yaitu himpunan, simpanan, sistem bilangan dan operasi gitu ya. Di sini aljabar juga penting. Kemudian pangkat, akar dan logaritma, barisan dan deret. Oh iya, ada lagi sih sebenarnya yaitu limit, turunan dan integral. Padahal kemarin juga di reguler ada yang kurang gitu ya, tapi Ibu lupa untuk menambahkannya. Nah, sekarang Ibu tanya nih ke Putri, kira-kira dari materi prasyarat ini apa yang perlu kita pelajari di pertemuan berikutnya? Himpunan udah paham, Putri? Halo? Putri? Himpunan udah paham? Soalnya Ya? kayaknya suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada? Boleh Ibu, kayaknya terlambat gitu. Oh alah. Ini pangkat, akar, dan logaritma? Paham nggak? Udah pernah belajar di SMK ya Bu? Iya benar. Ya udah berarti bisa semua ya. Oke. Kemudian ini adalah beberapa contoh model ekonomi. Sebenarnya banyak banget ya model ekonomi. Ini adalah contoh-contohnya aja. Yang akan kita pelajari adalah model perkembangan usaha, model bunga majemuk, model pertumbuhan penduduk. Nah, model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola deret hitung atau aritmatika, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Jadi model perkembangan usaha ini bukan saklek harus mengikuti pola deret hitung atau aritmatika ya, bisa jadi mengikuti pola deret yang lain. Nah, jadi yang kita pelajari adalah yang berpola deret hitung aja atau aritmatika. Ciri pola deret hitung adalah variabel-variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode lain. Ya, seperti aritmatika udah pernah belajar juga kan di SMA. Misalnya nih, contoh aritmatika itu 2, 4, 6, 8. Jadi setiap suku dari suku sebelumnya itu ditambah-tambah 2 gitu. Ya, konstan. Contoh, perusahaan sepatu sneaker kece menghasilkan 3.000 pasang sepatu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya,
perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 pasang setiap bulan. Nah, dari kata-kata ini aja sudah jelas ya, karena katanya setiap bulan pasti menambah produksinya 500 pasang. Nah, pertambahannya konstan ya kan, berarti ini mengikuti pola deret hitung atau aritmatika. Walaupun yang warna merah di sini kan kebetulan soalnya mengatakan jika perkembangan produksinya konstan gitu ya. Nah, walaupun ini nggak diberitahu di soal, sebenarnya kata-kata perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 pasang setiap bulan itu sudah mengartikan bahwa perkembangan produksi itu konstan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa pasang sepatu yang dihasilkannya pada bulan kelima dan berapa pasang yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Jadi perbedaannya, kalau yang ditanyakan adalah berapa pasang sepatu yang dihasilkan pada bulan kelima, itu seperti menanyakan suku kelima pada barisan aritmatika. Kalau ditanyakan berapa pasang yang telah dihasilkan sampai, berarti kan dari awal produksi ditambah dengan yang dihasilkan di bulan kedua, kemudian bulan ketiga sampai dengan kelima itu dijumlahkan semua. Berarti di barisan dan deret aritmatika itu S5 yang ditanyakan gitu ya. Nah, jadi karena yang diketahui adalah B-nya 500, ya beda gitu ya. A-nya 3000. Kemudian yang ditanyakan adalah U5 dan S5, berarti N-nya 5 di sini ya. Nah, berarti untuk menentukan perusahaan tersebut menghasilkan berapa pasang sepatu di bulan kelima itu pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi modelnya mana, Bu? Ini model. Jadi setiap fenomena nyata yang secara verbal bisa kita buat dalam huruf dan angka itu namanya model. Gitu ya. Jadi dari rumus itu kita bisa tahu bisa menginterpretasikan suatu fenomena gitu ya. Nah, sehingga didapat U5-nya 5.000. Nah, nanti kalau kalian jawabnya hanya 5.000 titik, itu Ibu kurangi nilainya ya, tidak sempurna. Karena kita sekarang ini sudah penerapan ilmu matematika. Jadi nggak hanya sekedar ngitung gitu loh. Nggak hanya 5.000 dapat dah selesai, enggak. Tapi harus diinterpretasikan 5.000 itu apa gitu. Nah, 5.000 itu adalah jumlah produksi perusahaan tersebut pada bulan kelima. Jadi harus ada kata-kata di akhir yang menginterpretasikan hasil yang kalian dapat. Jadi di sini contohnya ini nih. Jadi gitu ya. Nih. Jadi maaf ada yang ini Ulan ya. Ulan, nanti Ibu share video ini ya di LMS. Nanti walaupun telat, dilihat aja videonya kalau ada yang nggak ngerti gitu ya. Materi juga udah ada Ibu kasih kok di LMS. Cuma kenapa ya Ibu menggunakan Google Meet lagi, karena memang ini adalah bukti Ibu bahwa Ibu sudah mengajar kalian gitu ya. Ibu juga nggak mau lama-lama gitu, ngabisin kuota juga kan. Makanya Ibu agak-agak cepat. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan ya di sini. Kalaupun nanti nggak sempet di sini Ibu ajarkan, bisa kalian tanyakan di forum ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kelihatan kan ini materinya? Slide-nya? Iya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gitu ya. Agak hilang. Oh, hilang ya? Hilang muncul suaranya. Oh alah, kenapa ya hilang muncul itu? Mungkin karena sinyal kita juga kali ya di malam hari ya. Mudah-mudahan nanti hasil rekamannya tidak hilang muncul ya. Oke. Nah ini nih. Jadi nanti setiap angka yang kalian peroleh 5.000 nih misalkan, jangan selesai ya. Tapi lanjutkan, apa itu 5.000? 5.000 itu ini perusahaan
tersebut menghasilkan 5.000 pasang sepatu pada bulan kelima. Seperti itu ya. Nah, S5 pakai rumus N/2 kali A plus UN. Ini juga model nih, model matematika. Nah, sehingga kalau kita tentukan pakai rumus itu, model itu gitu ya, diperoleh S5-nya 20.000. Nah, jangan hanya 20.000 selesai, enggak ya. Tapi interpretasikan apa sih 20.000 itu. Jadi, banyak sepatu yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima adalah 20.000 pasang sepatu. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke model bunga majemuk. Nah, model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur atau geometri. Nah, dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi di bank gitu ya. Kemudian, misalkan nih ada modal pokok sebesar C, dibungakan secara majemuk gitu ya. Nanti gini, di soal ibu, kalau nggak ada bunganya apa, karena kan bunga itu ada dua jenis ya. Ada bunga sederhana, ada bunga majemuk. Kalau ibu tidak membuat jenisnya apa, berarti itu adalah bunga majemuk, gitu ya. Kalau misalnya ada dituliskan bunganya adalah sederhana, berarti itu bunga sederhana. Paham ya semuanya ya? Nah, dengan suku bunga per tahunnya sebesar I. Jadi, di sini perlu diperhatikan, yang I itu adalah suku bunga per tahun. Jadi kalau per 6 bulan bukan I lagi, seperti itu ya. Maka jumlah akumulatif. Nah, jadi nanti akan ada dua yang akan kita tentukan gitu ya. 3 pun bisa jadi ditanyakan bunganya, bisa jadi yang ditanyakan adalah jumlah akumulasinya di masa depan, bisa jadi yang ditanyakan adalah nilai sekarangnya. Jadi misalnya nih, si A menabung di bank B selama 2 tahun dan tabungannya itu menjadi 2 juta. Nah, berarti tuh kalau ada kata-kata tabungannya itu menjadi 2 juta, berarti itu bukan tabungan awalnya, tapi tabungan dia yang sudah diakumulasikan di 2 tahun berikutnya. Nah, kalau ada soal seperti itu, misalkan diketahui bunganya 2% per tahun, nah berarti yang ditanyakan nggak mungkin tabungan dia di 2 tahun berikutnya atau nilai akumulasinya di masa depan. Tapi pastinya yang ditanyakan adalah nilai sekarangnya, present value-nya. Dia nabung awalnya itu berapa. Nah, nabung awalnya itu berapa itu dinamakan nilai sekarang atau present value. Bisa ya? Kemudian seperti ini. Jadi kalau majemuk ini gimana sih? Pembungaannya itu berdasarkan modal pokok di periode sebelumnya gitu loh. Beda dengan sederhana. Kalau sederhana yang kena bunga adalah modal pokok di awal. Jadi kalau misalnya modal pokoknya C, nah setiap tahun yang kena bunga pasti si C. C terus. I kali C itu adalah besar bunganya. Kalau di bunga sederhana. Kalau dia bunga majemuk, yang kena bunga adalah pokoknya di periode sebelumnya gitu loh. Contoh nih, kan awal banget ya, itu modal pokoknya C. Nah, 1 tahun berikutnya karena suku bunganya itu adalah I, maka nilai akumulasi di 1 tahun ke depan, tabungannya menjadi modal pokoknya ditambah bunga. Nah, karena modal pokoknya masih C sebelumnya ya, nah maka ditambahkan dengan I kali C. Di sini kita distributifkan, C-nya kita keluarkan, maka menjadi C kali 1 plus I. Nah, di tahun pertama, C kali 1 plus I sekarang modalnya gitu loh. Ya, modalnya udah berubah menjadi C kali 1 plus I. Nah, di bunga majemuk, di tahun kedua, karena tahun sebelumnya adalah tahun pertama, maka yang kena bunga adalah bukan si C, tapi C kali 1 plus I. Paham ya? Makanya berbeda antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Kalau di bunga sederhana, ini yang dikalikan I hanya si C. Jadi selalu si C yang dikalikan I untuk bunga sederhana. Nah, jadi setelah 2 tahun, nilai akumulasinya menjadi pokoknya di tahun pertama ditambah dengan bunganya. Jadi C kali 1 plus I ditambah I kali C kali 1 plus I.
Karena di sini sama-sama kan ada dua suku nih ya. Kedua sukunya mengandung C kali 1 plus I, maka kita distributifkan keluar yang C kali 1 plus I-nya sehingga di dalam tinggal 1 plus I. Nah, C kali 1 plus I dikali 1 plus I itu menjadi C kali 1 plus I kuadrat. Itu di tahun kedua. Jadi tahun ketiga gimana, Bu? Tahun ketiga berarti modal yang kita gunakan adalah modal yang di tahun kedua, yaitu C kali 1 plus I kuadrat ini. It's map. Nih, yang kita gunakan. Jadi, tabungan di tahun ketiga adalah C kali 1 plus I kuadrat ditambah dengan I kali C kali 1 plus I kuadrat. Jadi yang kena bunga adalah yang modalnya di tahun kedua. Sehingga karena kedua suku menganut C kali 1 plus I kuadrat, kita distributifkan keluar, sehingga di dalam tinggal 1 plus I. Nah, C kali 1 plus I kuadrat dikali 1 plus I itu menjadi C kali 1 plus I pangkat 3. Nah, dengan pola yang kita lihat nih, di tahun pertama menjadi C kali 1 plus I. Kemudian di tahun kedua menjadi C kali 1 plus I kuadrat. Tahun ketiga menjadi C kali 1 plus I pangkat 3. Berarti di tahun ke-N bisa kita simpulkan bahwa modal pokok yang sebesar C itu, nilai akumulasinya di tahun ke-N akan menjadi C kali 1 plus I pangkat N. Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian gini. Tadi, rumus tadi, dengan asumsi bunganya diperhitungkan 1 kali dalam setahun. Apabila bunga dibayarkan lebih dari 1 kali, misalnya M kali dalam 1 tahun, maka jumlah di masa datang bukan C kali 1 plus I pangkat N lagi, tetapi menjadi C kali 1 plus I per M pangkat M kali N. Jadi contohnya nih, pembungaannya itu didapat setiap semester. Semester itu kan 6 bulan sekali ya. Berarti 1 tahun ada 2 kali dia kena bunga. Berarti di sini M-nya adalah 2. Nah, berarti pangkatnya itu menjadi 2 kali N atau M kali N. Seperti itu ya. Oke, kemudian 1 plus I atau 1 plus I per M itu dinamakan faktor bunga majemuk, compounding interest factor, ya. Dari rumus sebelumnya dapat dihitung bahwa present value, nah Ibu kan tadi udah bilang ya, bahwa nanti akan ada ditanya kalau nggak nilai akumulasi, nilai sekarang. Karena rumusnya adalah AN sama dengan C kali 1 plus I pangkat N, berarti nilai sekarang itu si C-nya yang ditanya. Nah, berarti C-nya adalah AN per 1 ditambah I pangkat N. Nah, terus ini kalau kita nggak mau buat dalam bentuk pembagian, misalnya kita pengen jadikan dia bentuk perkalian bisa, yaitu pangkatnya jadi minus. Seperti itu ya. Nah, contoh, seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester. Berapa jumlah uang yang harus ia kembalikan? Nah, berarti yang ditanyakan adalah nilai akumulasi A3 tepatnya. Karena di sini jangka waktunya adalah 3 tahun. Namun, perbedaannya antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua adalah pembungaannya. Kalau pertanyaan pertama, pembungaannya itu 1 tahun sekali. Kalau yang kedua, 1 tahun 2 kali. Jadi tiap 6 bulan dapat bunga. Seperti itu ya. Berbeda nggak ya hasilnya? Pastinya berbeda. Kita lihat. Nah, tadi kita tahu dari soal bahwa C-nya sama dengan 5 juta. Nah, kemudian jatuh temponya 3 tahun berarti N-nya 3. Nah, bunganya 2%. Ya, sama dengan 0,02. Nah, yang ditanya sama-sama A3, tapi perbedaannya di bunganya. Oke, yang pertama kita hitung nilai akumulasi setelah 3 tahun jika pembayaran bunga per tahun, yaitu pakai rumus AN sama dengan C kali 1 plus I pangkat N.
Berarti 5 juta kali 1 plus 0,02 pangkat 3 didapat 5.306.040. Seperti Ibu bilang, kalau kalian ngitung dapat angka, jangan berhenti sampai situ saja. Harus kalian interpretasikan. 5.306.040 itu apa gitu ya? Harus kalian jelaskan. Jadi ada keterangan seperti ini. Jadi, pada saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah tadi secara keseluruhan mengembalikan pinjaman sebanyak 5.306.040 dengan pembayaran bunga per tahun. Seperti itu ya. Nah, yang B-nya kita pakai rumus yang M kali pembungaan. Jadi, AN sama dengan C kali 1 plus I per M pangkat M kali N. Ya, dengan M-nya karena dia per semester 2, ya kan? N-nya tetap 3. Jadi, A3 sama dengan C kali 1 plus I per 2 pangkat 2 kali 3. Nah, hasilnya ternyata menjadi 5.307.600. Yang mana nilai ini lebih besar dari yang sebelumnya. Benar nggak? Nah, jadi seperti itu. Walaupun sama-sama ditanya di tahun ketiga, tapi karena pembungaannya itu berbeda, cara bayar pembungaannya, maka hasilnya pasti berbeda. Dan biasanya memang lebih besar yang dibayarkan bunganya itu berkali-kali, gitu ya. Nah, ini adalah interpretasinya. Cukup sekian dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini paham sih Bu. Nanti paling coba-coba ngerjain soal dulu. Oke, sip. Kerjakan latihannya ya. Paling lama hari Minggu. Jadi kalian bisa istirahat dulu hari ini. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu kalian kerjakan. Oke? Iya Bu, siap. Oke, assalamualaikum Ibu maaf saya tadi sinyalnya ini nggak stabil jadi baru masuk keluar masuk. Oh, nggak apa-apa. No worries, Sulan. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya untuk yang pertemuan berikutnya ya. Oke, sampai sini perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya Bu. Sama-sama.